Dalam perdebatan di Parlemen Malaysia, sejumlah anggota parlemen menyoroti kegagalan kebijakan pangan yang terlalu bergantung pada impor. Salah satu suara paling kritis datang dari Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang mengusulkan agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam membangun ketahanan pangan. Menurut Bung Mokhtar, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor beras. Kita akan reaction tentang Malaysia yang sedang dilanda krisis beras ya. Nah, kalau kita bicara tentang krisis beras, sebenarnya kita di Indonesia juga bukan lagi menjadi hal yang baru. Nah, kita dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini harga beras itu melonjak tinggi. Yang sebelumnya 5.000 per kilo sekarang sudah naik sampai 14 sampai 15.000 per kilo ya. Semalam saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek, dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Di awal tahun 2025 ini, masyarakat Malaysia dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu krisis pangan, terutama krisis beras sebagai makanan pokok. Lonjakan harga yang drastis serta kelangkaan pasokan membuat warga kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Bahkan, pemerintah Malaysia harus menerapkan kebijakan ketat terkait pembelian beras agar stok tidak semakin menipis. Krisis ini semakin parah karena Malaysia selama ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ketika harga beras impor melonjak tajam dan pasokan dari negara pemasok berkurang, Malaysia langsung mengalami krisis pangan. Beberapa pedagang bahkan terpaksa membatasi penjualan beras, sementara masyarakat mulai panik dan membeli dalam jumlah besar untuk mengamankan stok pribadi mereka. Di beberapa daerah, antrean panjang terlihat di pasar dan pusat perbelanjaan. Warga berusaha membeli beras sebelum stok habis, meskipun harga sudah naik signifikan. Kepanikan ini diperparah dengan munculnya spekulasi bahwa krisis beras bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan, sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk menimbun lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Menanggapi situasi ini, Menteri Pertanian Malaysia akhirnya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penimbunan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi beras yang lebih adil bagi seluruh warga. Pemerintah juga mulai mempertimbangkan strategi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Para wartawan kena tolong, yaitu belilah beras ikut kadar biasa. Kadar biasa artinya kalau sebulan dia membeli selama ini satu beg sekampit 10 kilo, belilah sekampit. Bulan depan beli lain. Yang sekarang ini ada yang membeli sampai 4-5 kampit untuk stok. Beras kalau kita stok lama, dia akan rosak. Naik apa tu? Bubuk. Cuma kalau kita perlu 2 kampit, kita beli 4, artinya kita ambil hak orang lain. Dalam perdebatan di Parlemen Malaysia, sejumlah anggota parlemen menyoroti kegagalan kebijakan pangan yang terlalu bergantung pada impor. Salah satu suara paling kritis datang dari Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang mengusulkan agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam membangun ketahanan pangan. Menurut Bung Mokhtar, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor beras. Keberhasilan ini, menurutnya, berawal dari transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian. Arahan langsung dari Presiden Indonesia kepada Menteri Pertanian untuk melakukan reformasi menyeluruh telah membawa dampak positif bagi produksi pangan nasional.
Kementerian Pertanian Indonesia membenarkan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dalam keadaan stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, produksi beras pada awal tahun 2025 diperkirakan meningkat drastis. Dalam periode Januari-Maret 2025, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama pada 2025-2024. Teman-teman, ini sangat-sangat lumrah ya teman-teman. Kalau kita lihat Malaysia mengalami krisis beras, sedangkan kita di Indonesia akhir-akhir ini sering kita dengar bahwa krisis gas. Jadi setiap negara itu punya permasalahan masing-masing ya teman-teman semua. So, yang di sini saya mau soroti adalah apa yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memastikan pangan Indonesia itu harus tetap stabil. Itu suatu langkah yang sangat luar biasa. Daripada kita hanya mengandalkan saja impor dari negara lain, sewaktu-waktu negara tersebut menghentikan impor ke negara kita atau ekspor ke negara kita, itu akan sangat berbahaya sekali. Akan menciptakan kita sebagai warga negara yang penuh ketergantungan. So, buat teman-teman yang ada di Malaysia, kita yakin kalian bisa. Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah ekspansi lahan panen yang kini mencapai 2,83 juta hektar, naik hampir 1 juta hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan produksi yang terus meningkat, Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Modernisasi pertanian juga menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras. Pemerintah aktif mendorong penggunaan teknologi pertanian canggih, perbaikan sistem irigasi, serta pemberian bantuan alat pertanian modern kepada petani. Dengan cara ini, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dan ketahanan pangan semakin terjamin. Sebaliknya, Malaysia masih bergantung pada impor beras, terutama dari Thailand, Vietnam, dan India. Ketika negara-negara pemasok mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim dan kebijakan domestik yang membatasi ekspor, Malaysia langsung mengalami dampaknya. Situasi ini semakin menegaskan pentingnya kebijakan swasembada beras seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia. Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Krisis pangan yang melanda beberapa negara, termasuk Malaysia dan Jepang, menjadi pengingat bagi semua negara untuk lebih serius dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebagai langkah antisipatif, Indonesia juga meningkatkan cadangan beras nasional. Pemerintah memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog selalu cukup untuk menghadapi situasi darurat atau potensi lonjakan harga. Cadangan beras ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas harga di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga beras. Upaya mereka untuk menambah pasokan melalui impor terhambat oleh harga yang semakin mahal di pasar internasional. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor bukanlah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Krisis beras di Malaysia juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain tentang pentingnya investasi di sektor pertanian. Tanpa kebijakan yang berpihak pada petani dan penguatan produksi dalam negeri, sebuah negara akan terus rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, sebuah negara bisa mencapai ketahanan pangan yang mandiri. Keberhasilan ini patut dijadikan contoh bagi negara-negara lain, termasuk Malaysia, yang saat ini sedang menghadapi krisis. Kini, dunia menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah Malaysia. Akankah mereka benar-benar belajar dari Indonesia dan menerapkan transformasi pertanian yang sama? Ataukah mereka tetap bergantung pada impor dan mencari solusi jangka pendek lainnya? Waktu akan menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, kemandirian pangan adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang isu ini menjadi warning buat kita semua untuk lebih hati-hati
Kalau tidak lebih hati-hati, maka kita akan digantung nasib kita. Nah, saya sangat setuju sekali. Kalau kita terus bergantung hanya kepada impor saja, maka jangan kaget kalau sewaktu-waktu terjadi krisis, negara kita akan menjadi negara yang paling sibuk untuk menutupi bolong-bolong yang ada. Nah, kita bersyukur bahwa langkah ini sudah diantisipasi oleh pemerintah. Meskipun belum 100%. Kita rasakan, tapi setidaknya sudah dilakukan. Nah, kalau kita hanya bergantung kepada import saja, saya pikir itu tidak cukup. Karena itu kita sedang menggantungkan nasib hidup kita untuk negara lain. Bayangkan saja kalau negara lain yang selama ini mengekspor bahan-bahan seperti beras dan sawit tiba-tiba memutuskan untuk berhenti. Ya, kita sedang menggantungkan hidup kita sama mereka. So, tetap hukum bangsa kita untuk tetap lebih produktif.